Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Kamis 20 Januari 2022 dengan episode Arisan Bank Indonesia. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Net Long Term TIC Close yang naik dari sebelumnya 7,1 billion dolar menjadi 137,4 billion dolar. Kemudian ada dari US MBA Mortgage Applications yang naik dari sebelumnya 1,4% menjadi 2,3%. Kemudian ada dari US Housing Starts yang naik dari sebelumnya 1.678K menjadi 1.702K, sementara month on month turun dari sebelumnya 8,1% menjadi 1,4%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Bank Mandiri Tbk atau BMRI yang telah menyalurkan kredit usaha rakyat atau KUR sebesar 35 triliun rupiah di tahun 2021 dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk atau ISSP yang menargetkan pertumbuhan penjualan sebesar 30% dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Pakuwon Jati Tbk atau Pawon yang membidik pendapatan pra-penjualan atau marketing sales senilai 1,8 triliun rupiah pada 2022 dari bisnis.com. Kemudian pada perdagangan hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, IHSG ditutup melemah 22 poin atau 0,33% menjadi 6.591. Sektor basic materials, industrial, financial, healthcare, transportation and logistik, teknologi, infrastruktur bergerak negatif dan mendominasi penurunan IHSG kali ini. Investor asing di seluruh pasar membukukan pembelian bersih sebesar 170 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Biden beraksi. Biden mengkomentari bahwa inflasi merupakan tugas dari The Fed untuk mengendalikan laju inflasi yang merupakan tercepat dalam 40 tahun terakhir. Oleh karena itu, Biden tentu saja mendukung The Fed untuk mengurangi stimulus moneter. Biden mengatakan bahwa pekerjaan penting bagi The Fed adalah memastikan bahwa kenaikan inflasi tidak sampai mengakar begitu lama. Biden ingin Powell mengindikasikan untuk mengkalibrasi ulang kebijakan moneternya agar sesuai dengan keadaan saat ini. Inflasi sebagai informasi telah mencapai 7% pada bulan Desember kemarin. Kenaikan biaya hidup sebagian besar dipicu oleh gangguan pasokan karena efek pandemi dan meningkatnya permintaan barang. Pembuat kebijakan The Fed sekarang secara bertahap akan mulai mengurangi dan menghentikan pembelian obligasi mereka hingga bulan Maret dan tidak menutup kemungkinan The Fed pada bulan Maret akan menaikkan tingkat suku bunga. Biden bersama tim ekonominya melihat bahwa inflasi akan mulai turun secara perlahan pada akhir tahun. Namun timnya yakin bahwa inflasi akan menekan perekonomian karena pembukaan pemulihan ekonomi. Menteri Keuangan Janet Yellen mengatakan bahwa mengendalikan COVID-19 merupakan salah satu kunci untuk meredakan inflasi. Yellen dan penasehat ekonomi White House mengatakan berbagai hal mengenai inflasi dan resiko politik terhadap Biden. Yellen juga yakin bahwa inflasi akan turun pada paruh kedua tahun 2022 ketika pasokan tenaga kerja dalam keadaan normal, begitupun dengan permintaan. Namun memang kita tidak bisa pungkiri bahwa kenaikan inflasi jugalah yang mengganjal stimulus senilai 1,75 triliun dolar untuk mendanai investasi jangka panjang. Beberapa politikus juga mengatakan bahwa apabila stimulus tersebut dikeluarkan, maka inflasi akan semakin mengalami kenaikan. Meskipun demikian, kami yakin bahwa apabila stimulus sudah dirasa cukup, maka berhenti merupakan saat yang tepat. Setelah pembahasan inflasi, kita bahas mengenai tarif antara Amerika dengan Cina, yang dimana Biden mengatakan bahwa dirinya belum siap untuk menaikkan tarif dari yang dulu pada impor Cina, meskipun ada banyak seruan dari pebisnis untuk meringankan biaya masuk tersebut. Biden menyerahkan urusan tersebut kepada Katherine Tai, seorang perwakilan dagang Amerika, meskipun apapun hasilnya tidak akan pasti. Data perekonomian sejauh ini mencatat bahwa Cina lagi-lagi mencatatkan rekor surplus dengan Amerika pada tahun 2021 karena selera masyarakat Amerika terhadap barang-barang buatan Cina. Namun hal ini mungkin akan berlangsung lebih lama dari dugaan karena Biden ingin membiarkan dulu sementara waktu tarif yang tercipta waktu Trump menjabat. Meskipun Biden mengatakan demikian, kami hanya meyakini bahwa Powell, seperti sebelumnya dengan Trump, akan tetap memegang teguh independensinya terkait dengan keputusan kebijakan tingkat suku bunga. Kami senang karena sejauh ini Amerika konsisten dalam pemulihan ekonominya dan Powell memastikan semuanya berjalan dengan baik. Kemudian cerita selanjutnya datang dari DMO CPO.
Tingginya konsumsi minyak sawit dalam negeri seiring dengan naiknya produktivitas dan juga aktivitas memberikan katalis positif bagi pelaku pasar. Di satu sisi produksi sawit saat ini terhambat dari upaya Malaysia yang akan fokus pada pemenuhan kebutuhan dalam negeri, sehingga hal tersebut bertolak belakang dengan tingginya permintaan minyak sawit dunia yang terjaga pasca pandemi. Kami melihat ini menjadi trigger pada kenaikan harga sawit secara global yang juga diikuti dengan kenaikan substitusi minyak nabati lainnya. Namun jika dicermati kenaikan dari harga minyak goreng dalam negeri memberikan dampak negatif bagi masyarakat yang juga mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah saat ini. Kementerian Perdagangan atau Kemendak mewajibkan seluruh industri minyak sawit mentah atau CPO dan Olein untuk menjual sebagian hasil produksinya dalam bentuk minyak goreng ke dalam negeri. Selain menjual ke dalam negeri, produsen harus melaporkan penjualan ke dalam negeri itu kepada Kemendak. Jika tidak, kementerian akan menolak dokumen pemberitahuan ekspor barang atau PEB yang menjadi syarat ekspor. Langkah tersebut diambil untuk memastikan ketersediaan minyak sawit maupun olein di dalam negeri sehingga harga minyak goreng dapat terkendali setidaknya di sepanjang tahun 2022. Mengacu pada kebijakan tersebut, kebijakan ini akan berjalan hingga Juli 2022 dan dapat diperpanjang. Selain itu, tidak ada batas minimal penjualan CPO maupun olein ke dalam negeri seperti ketentuan Domestic Market Obligation atau DMO pada batubara. Seluruh produk itu dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis produk sawit, yakni CPO, Refined Bleached Deodorized Olein atau RBDO, dan minyak jelantah. Pabrikan yang tetap mengekspor produknya tanpa memasok kebutuhan domestik akan diberikan sanksi mulai dari pembukuan hingga pencabutan izin usaha. Agar pabrikan CPO dan Olein mau menjual hasil produksinya ke dalam negeri, Kementerian Perdagangan telah menyiapkan pagu subsidi senilai 7,6 triliun rupiah selama 6 bulan ke depan. Selisih harga bahan baku itu menjadi salah satu faktor perhitungan nilai keekonomian minyak goreng yang ditargetkan dapat berada pada 14.000 per liter hingga awal semester 2 2022. Selain selisih harga bahan baku, nilai keekonomian mempertimbangkan biaya logistik, biaya distribusi, biaya produksi, dan biaya lainnya. Dana subsidi itu akan disediakan oleh Badan Pengatur Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS. Pemerintah memastikan kebijakan ini tidak akan mempengaruhi program subsidi biodiesel yang selama ini menggunakan dana kelolaan badan tersebut. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah terbatas dengan potensi rebound tipis dan ditradingkan pada level 6.562 hingga 6.616. Pertemuan Bank Indonesia hari ini akan mencuri perhatian pelaku pasar dan investor. Apakah formalitas ataukah ada hal lain yang mampu menjaga pasar? Berikut stock watch pilar Mas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari ACES, kemudian yang kedua ada dari BBNI, dan yang ketiga ada dari Excel. Berikut 2 saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari ISSP atau PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk yang menargetkan pertumbuhan penjualan sebesar 30%. Target tersebut tentunya menjadi harapan bagi perusahaan. Optimisnya akan akselerasi pertumbuhan ekonomi tentunya akan memberikan suatu peluang bagi manajemen lebih baik dari tahun sebelumnya. Dengan pulihnya ekonomi berpotensi memberikan peningkatan akan kebutuhan hasil produksi perusahaan, sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 365 dan tingkat probabilitas sebesar 53%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 355 dan tingkat probabilitas sebesar 39%. Kemudian yang kedua ada dari Excel atau PT Excel Axiata Tbk yang tahun ini fokus kembangkan bisnis layanan konvergensi broadband. Di tengah persaingan industri telekomunikasi yang semakin tinggi, tentunya menjadi tantangan manajemen dalam mendapatkan pasar. Dengan perkembangan industri telekomunikasi akan layanan dan kebutuhan konsumen, tentunya menjadi perhatian manajemen di tahun ini, yaitu akan mengembangkan bisnis layanan broadband dengan mengembangkan bisnis layanan konvergensi baik layanan fixed broadband maupun layanan mobile broadband guna mewujudkan visi sebagai operator konvergensi di Indonesia. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 2950 dan tingkat probabilitas sebesar 64%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 4000 dan tingkat probabilitas sebesar 67%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id.
Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.